Misalnya oleh iwo, kebetulan ada banyak orang dengan nama dan ciri dan pekerjaan dan sifat dalam arti hal yang menempel nama orang tersebut sama. Satu-satunya jalan terakhir yang bisa membedakan adalah dengan menyebutkan celoe kak opo. Misalnya ntar ke bungker kancana ketepan koncoe itu dua jeneng sing lumrah, misalnya Mamat. Jeneng Mamat kan umum sekali ya. Atau Dul, ya kan? Atau mungkin lewat Siti. Jeneng-jeneng sing umum seperti itu pas moro ini ada Mamat ya. Katakanlah moro ntar ada Mamat, ada drongan. Nyari bungkus apa cong? Nyari campur Mamat. Mamat siapa? Mamat se. Nah, pasti kan disebutkan sesuatu yang menspesifikasi si Mamat yang dimaksud. Bertahap ya, coba moro-moro langsung Mamat sih juga misalnya, nggak boleh. Dirunut dulu Mamat sing nggak di PPRH. Anak Pak Takin, ya kan itu mau nggak perlu menyebutkan sampai cacat. Ini tujuan bukan darurat ya, tapi di waktu yang gak iso mana yang mencirikan seseorang tersebut. Ngono loh. Yang nang oleh alumni mungkin lebih lebih mungkin contohnya bukan padul kumah dul sedimang dul beda lama dul sebeda langkir gua. Saya bilang kan beda telur mari lima kali telur. Saya orang ngaji teki apa ada teki mana bungkun itu duduk temor, iya ada temor dia kata apa kan sesuai yang tamet. Saya rada dispang kesel. Besar. Misalnya, begitu maksudnya. Tapi itu tadi BH itu layuk rofu illa bisihil qabih. Kalau memang hanya bisa terspesifikasi dengan menyebut julukan buruknya atau kekurangannya tadi. Fa'in amkana ta'rifuhu bi ghairihi fahuwa aula. Kalau masih bisa disebutkan dengan tidak nyacat, justru lebih bagus. Mencirikan seseorang kan banyak ya. Menolong bisa dari tinggi badan, bau badan enggak ya. Bisa dari warna kulit, bentuk rambut, kendaraan, cat oma dan lain sebagainya. Misalnya saya kayak ini, dul sing ireng, apa termasuk nyacat? Tidak. Nah, kalau memang orangnya kulitnya coklat, gelap, masa pakai dul sing kuning ini. Lah mungkin lang juga porwan, nah baru itu nyacat jenenge. Atau enggak? Sekali oh ya, zalika bisyarti pas ditakrif itu kalau memang maksudnya menyebut kekurangan itu untuk mencirikan orang tadi. Tetap tahu boleh waktu ngebela demah disebutkan sing omahe ini tak paham, disebutkan sing ciri awak ini gak paham, ya udah metame sing meripati kero lho misale gak apa-apa. Sebaliknya ingkana deposit tengkis, kalau maksudnya adalah saking ngelokno ya gak boleh. Wasa disuha utawi kaping 6 15 iku alaismatu ngerekso anil fasadi saking kerusakan. Kaan takula kaya yang kamu ucap sopo siro syahidin maring saksi kaya adlin kan orang adil ngucap hada utawi ikilah syahid iku la yasluhu ora pantes sopo syahid li syahadati maring nyakseni lianahu kronos turune syahid iku fa'ala ngelakoni sopo syahid kada ing mengkene kelakuan wakadalan yang mengkene kelakuan. Nomor 6 boleh menyebutkan kekurangan seseorang, menghindari kefasatan, menghindari hal buruk yang lebih besar. Bagaimana dicontohkan misalnya ada pengadilan, kok tiba-tiba ada satu orang saksi yang bersaksi dan ternyata saksi tersebut wong sing tidak adil. Kan dari saksi yang syarat itu berakal apa ini termasuk harus adil.
Adil di sini minim melakukan kemaksiatan atau kefasadan. Bukan tidak pernah ya tak ada manusia yang adil bicara. Kok ternyata sing dadi saksi iku wong sing sering goro, wong sing tidak baik-baik lah. Kita iktiraf atau protes boleh. Ibaratnya ku komplain moro tengah-tengah si saksi tersebut lagi bersaksi, komplain hakim ibaratnya saksi iku gak pantes jadi saksi polahe wong iku senengane goro akeh wong sing wis kena tipu sing kena bujuki wong iku terus kelakuane iku ya mabuk-mabukan judi dan lain sebagainya. Nah yang seperti itu boleh untuk menghindari kefasatan yang lebih besar. Soalnya wong koyo ngono tidak kredibel jadi saksi pas moro dipaksakan jadi saksi, bisa jadi malah semakin memperumit kondisi yang sudah rumit. Wasabi'uha utawi kaping 15 iku al istiftahu amrih fatwa. Kaan takula kaya yen to ngucap sapa sira lil mufti maring wong kang aweh fatwa. Walamani nani ngoyo ing ingsun sapa abi bapak ingsun au zaujati utawa istri ingsun au akhi utawa dulur lanang ingsun. Wa kaifa hale kaya apa tariqi dalan ingsun fil khalasi ing dalem selamat. Boleh menyebutkan kekurangan orang saat meminta fatwa kepada mufti, katakanlah nang yai atau nang guru. Awake kok kebetulan jadi korban KDRT lagi contohnya ya. Cuma itu udah aneh sih contohnya. Golamani abi masuk akal, apake penuh kekerasan. Au zaujati ini mas KDRT. Ada di luar angkasa. Tapi ya ada aja yang dicontohkan kok. Au akhi utawa dulure. Jadi awake iku ceritane korban KDRT. Bapaknya ku kerengnya ku di luar tarbiyah, bukan bermaksud mendidik, tapi memang wis belajar wong Jawa kemoroan tangan, enteng tangan. Salah didik geje, gedhu kaki delabe, ya babi berat. Apa beda? Makanya kan ada berita yang semacam itu di TV ya. Nah, utawa bojone, mungkin sing lebih akeh kejadian tsunami yang KDRT ya. Wong wedok dikeperuki ambek bojone. Dan ini dicontohnya itu jauh jati ya, istrinya. Apa beda? Di TV sering, bukan sering sih, beberapa kali metu beritae KDRT, sing wedok sing KDRT. Ini jenenge wong emosi, jenenge wong lepas kendali, gak mandang lanang wedok. Pemane wong wedok tepak nyetrika misalnya. Pas laki gelem gelenian kan setrika apa londot kabeh kok dan selake. Pas elaborasi lha kan RT gitu. Tapi tepak nguri kelotok sedine. Laki yang dateng remore. Pegel kenceng yang tak lagi dinyanyi. Kan itu KDRT ya. Apa? Beri sekali RT. Nanti bisa apa sih mancing? Yang kendel melayang ya. Yang lebih masuk akal mungkin ada seorang perempuan yang masih ciut mufti matul dari pulau iki korban kekerasan rumah tangga. Bojo kula niku moran tangan, dididik ngaplok, dididik ngejet. Boleh makin ate nek seneng tapi mendet cara boleh tak sanggup yai. Mbak iso cerita enggak ya? Nile wong lanangku aja karo delok gantenge, aja delok sugihne. Kok
kok pas mbak-mbakku belani di dalam protokolnya pokoknya bukan kakak. Mon di dalam protokolnya pokok tanggal kesoki tetap salah tapi menurutku masuk akal. Mari tokol beli 30 juta kan ya. Mon kalau mari tokol belimu aja pentingnya apa? Mandan ya oleh bojo sing halus nambah ya. Tak morong tangan. Sekali ini morong ya duit, udah ya. Kayak kembang kuburan. Maksudnya dikasih yarong nang pesarean. Ngono lho. Diberi coklat. Sembarangan coklat empuk. Coklat menang. Lagi ada coklat dijungkuk lele. Jadi ada coklat empuk. Ini cacak. Tapi langsung putar coklat wabu biasa. Lagi itu kan menyebut air pasangan. Bojone KDRT disebut anak wong sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau tujuannya istifta atau minta arahan, ya nggak apa-apa. Atau contoh yang lain. Wal aslamu utawi kang luwih selamat iku at-ta'ribu meliring atau tidak diperjelas kasar-kasarannya. Samar-samar atau sindir-sindir. Di antara kula kelawan yen ngucap sapa sira ngucap mak iku apa? Qauluka utawi pengucap jenengan iki ucapane nang mufti ceritane ya. Fi rajulin ing dalem masalah wong lanang zalamahu kang zalim ing rajul sapa abuhu bapake rajul au akhuhu utawa dulur lanange rajul au zaujatuhu utawa istrine rajul. Akan lebih baik kalau cara meminta fatwanya itu dengan takrif, tidak diperjelas. Kan memang jelas contohnya ya. Bojo kula, mbok kula yai gas pundi. Enggak, ini sedikit diperhalus. Ya napa yai tanggapan jenengan misale wonten tiyang di KDRT. Kan lebih halus. Jadi kita bisa mengambil fatwa dari yai tersebut secara umum. Meskipun ya secara langsung pasti sama-sama hampir sama-sama paham lah kasar-kasarannya. Tapi itu yang aslam, yang lebih utama. Walakin lan tetapi ini at-ta'yinu utawi ta'yin nyatakan diperjelas. Iku mubah. Kalau ribet katanya gaya bahasa halus, bahasa yang tersirat, apa mana misalnya saya maksud ki wong sing gak pati iso ngomong ya. Ruwet kan? Ya tetap gak apa-apa mubah, tapi akan lebih baik lah diperhalus secara ngomongnya. Iku mubah di hadzal udri serta ikilah ngulur. Kama qalahu Al-Ghazali kaya ngendika ing keterangan saka Al-Ghazali Imam Ghazali. Jadi tadi disebutkan di tempat ketujuh boleh membuka aib orang itu salah satunya adalah mencari jalan keluar terbaik, mencari fatwa. Tapi yang perlu diingat ini mencari jalan keluar secara personal dan seminim mungkin orang lain tahu. Ojo pas moro nyetori di Facebook, ojo pas moro nyetori di WA, ojo pas moro nyetori di IG. Apa mana di joget TikTokan? Ya kan ada TikTok kan gak bisa kata-kata doang. Kuduan wonge geol-geol, kono kalimatnya di situ. Tak oker jelek kalimatnya bilang geol-geol di kabeh. Apa ono ujuk-ujuk di story apa gitu. Suamiku KDRT, apa yang harus aku lakukan?
aku gak ngurus perkara sampean. Wong-wong itu kepo doang. Kon kate-kate RT kayak kon kate enggak, mentok-mentok kayak love. Mentok-mentok kayak like, mentok-mentok sabar ya, komen doang. Kalau apa-apa malah membuka aib keluarga. Enggak mas, aku gak nyetori di WA, IG, FB, tapi koar-koar pas bareng-bareng. Bujuk-bujuk kalau acara reunian pondok misalnya. Rek bujuku lo, mamuan, apa enake? Ada lah, ya pegat wis ngono kuwi. Bukan begitu ya yang dimaksud. Mencari jalan keluar. Bahkan di sini disebutkan istiftah, mencari fatwa. Yang bisa memberikan fatwa bukan semua orang, tapi orang yang bisa dibilang mufti, layak memberikan fatwa. Pas sambat, bukan sambat, mencari jalan keluar, tapi nang wong sing secara tidak langsung yang mengerti agama juga, tidak mengerti agama. Ya oleh rasanan doang. Judulnya itu istiftah, gibah itu nanti. Jalan keluar inje akan jadi utang ke ini. Terus tadi disebutkan juga sindiran. Sindiran ini maksudnya ngomongnya tidak diperjelas, beda ambil takyin yang diperjelas. Bujuk pulau KDRT, nah kan itu jelas menyebut kekurangan, tapi diperhalus dengan siwat kalimat yang seperti tadi dicontohkan. Yang aku misalnya wonten tiyang kok KDRT terus pun disensai korbanin gitu. Yang dimintai fatwa pun ya ngono, wong lah wis ngomongnya disamar-samarno, ojo dikodak diperjelas. Tapi yang begini iki biasa sifatnya relatif. Iki kudu pinter dua-duanya dan kudu nyambung. Misalnya saya ngomong wis sok halus, kadang saya tidak ngomong gak nyambung. Utawa sing tidak ngomong, sing matur wis kangelan untuk menyindir, sing bukan menyindir, memperhalus bahasa atau kalimat sampai sing tidak ngomong bingung titik menurut tadi relatif. Tapi itu kan tadi al-aslam yang luwih utama ngono. Tapi misalnya pun disebutkan dengan takyin, mubahun enggak apa-apa. Enggak semua orang punya kemampuan memperhalus kalimat. Enggak semua orang punya kemampuan menyusun omongan dengan samar. Wa faminuha utawi kabeh 8:15 iku azajru nyegah anil fiski saking kefasikan. Kana ira kana kaya ari kala ana sapa insan menungso ana iku layak tumu ora nyimpen sapa insan aibahu ing cacate insan. Kaman kaya wong yukhbiru kang nyeritakaken sapa man an nafsihi saking awak dhewe man nyeritakaken bizina kelawan zina wal fawahish lan pira-pira kelakuan elek. Faya juzu mongko wenang apa ilfiya buka ngerasani sira lahu maring insan bima kelawan barang ngerasani bima kelawan barang fasako kang fasik sapa man bihi sebab ma la bihi ora kelawan liyan ma nyatane minal uyubi saking pira-pira cacat bisyarti antak sidah kelawan syarat yen to nyejo sapa sira antuban liwahu ing yen to nekakaken sapa sira ing ma liyan zajira supaya kapok sapa wong sapa insan utawa man liyan zajira supaya kapok sapa man kaya enak ya. Ada utawi ikilah uyu iku ira akhbaro ari kala awe kabar sapa wong ala wajhil ahjabi ing atase arah
Fa'in akhbar mongko lamun aweh habar sapa wong an aibihi saking aibe wong ala wajhin nadami ing atase arah getun menyesal wa taubatilan arah tobat haruma mongko haram apa iltiyabuhu ngerasani wong ngerasani man walau kana senajan ono sapa mudhirul fiski wong kang ngezahiraken fasike ana iku aliman wong alim haruma mongko haram haruma mongko haram apa irtiab mutlaqan hale mutlaq li annan nasa kronos tuhune menungso iku ira samihu ari kala padha krungu sapa nas minhu saking alim zalika ing mengkono-mengkono fasih hanat mongko gampang indahum mungguwe nas apa al fawahishu penggawean elek wajah saru lan padha wani sapa nas ala fi'liha ing atase nglakoni fawahish. Sing nomor 8 mencegah kefasikan. Dadi contohno kene misale ana wong gak nutupi aib dhewe. Sebaliknya malah ngaco-ngacono aib dhewe. Bentar tau tindakan. Injek, original lokal. Alhamdulillah ya. Bentar tau sing mampu. Injek, kok ben malam ini jahat. Soalnya apa kaitane istilah kok mini jahat. Mari mini jadi jahat, ngono kan. Orang-orang bukannya rada gendeng ya, bener jahat. Ya gitu. Atau nak rekes lah, nama mantap pelanggan kan, tidak menyembunyikan aibnya sendiri, malah membangga-banggakan aibnya sendiri. Ada banyak. Saya ngomong kau, nak sini nih, loh cedera, cedera kan ditantang. Jadi kok lah, malam sleep call. Sleep call, paling kok pokoknya call. Daripada sleep call, sleeping beauty lah kayaknya. Lah yang seperti itu, faya juzu boleh di lagi ini takdirnya dia buka ya dirasani, tapi dirasani ini jangan diartikan gibah, jangan diartikan menggosipkan, disebutkan jeleknya maksudnya untuk semakin menghindari kefasikannya tadi semakin luas, mono dan tidak boleh menyebutkan selain kefasikan yang dia sebutkan sendiri. Jadi ini kasusnya misalnya, ini misalnya tidak jadi di alergi kok nyebut nama dia. Kita kok kayak belum kegetan mereka. Saya ngerti. Misalnya Cak Makro pikir orang sing kok ngaku gelem. Mas saya tak kebendaan. Aja sekali sama saya. Dan Cak Makro ini hanya fiktif belaka ya misalnya. Dengan kok saya playboy lampung. Lele lampu kelihatan. Ada di kia nabel kia. Mari datang kiro. Wah lokal leh. Hitung kalau junan melon. Dua. Biar buka kamar sih. Anu apa? Menunon leleng. Lelen. Benar pemandainya sampai. Tapi deng-dengkan dia maletaan. Dibuka semua aibnya sendiri dia malu. Ya kamu kita jelasin sejelas mungkin kan beda merek.
Cuma kan biasanya wong lek kadung ngobrol bagaimana duluan keluar api gitu ya. Nah, kok ternyata gak suwe di air ki ketok makruh kan ceritane di pondok ki makruh ustad ya ceritane. Kamoro di air ku ketok ulung iku cek manute nang makruh. Kok cek pokok role model saya di PPRH itu cakep. Camaro kedip saat lokale kok norok. Aneh. Lah dia ain selaku orang yang tahu sendiri aibnya makruh dari mulutnya makruh sendiri, itu sudah sewajarnya zajru anil fiski ngati ulung. Kok punya fikih ya makruh belum ya? Makanya kok kalah guru favorit di makruh. Keng kok dia tahu titik dulu, makruh ya, gue udah tak bagus. Nah makruh ya, mari Cina kacu dan Cina ada juga open. Nah semacam itu. Tapi ya, lagi-lagi jangan menjelekkan ya. Maksudnya mencegah kefasikan makin membesar. Karena bisa jadi sikap yang dilakukan makruh dalam contoh tadi diikuti oleh ulung sing sepercaya dan semantap itu. Polanya kan begitu rek. Akeh aliran-aliran sesat sing awalnya koyo alim-alimo. Oh bajeng benare bener makane 12 kali, tahu sepetok apa? Nanti ternyata akan disusupin hal-hal yang sifatnya sesat, ngono loh. Dalam contoh ini pun begitu bisa jadi. Nah seperti di air, sejauh anil fiskinya ngandani ulung, kompong durung tanda syarat. Tapi ingat jangan memojokkan dan menjelekkan juga. Dan di kuno disebutkan ya juzu iltiya bukalahu bima fasakobihi la diwairihi minal uyub. Yang boleh disebutkan adalah sesuatu yang keluar dari mulutnya makhluk sendiri. Kan tadi makhluk menyebutkan sendiri. Kok mencium dia besar boleh ngenong. Nah, boleh itu disebutkan. Tapi yang tidak keluar dari mulutnya makhluk sendiri, meskipun dalam contoh tadi di air tahu, misalnya makhluk tahu nyolong, tapi dia nggak nyebutin, kayak di air pernah tahu gitu loh. Itu nggak boleh disebutkan, karena tidak keluar dari mulut manusianya makhluk. Oke, jadi kayak yang wingi intinya lagi-lagi porsinya harus pas dan sesuai, tidak lebih tidak kurang. Kelakuan orang Indonesia itu biasanya gak mendai. Gue kalau masakku sedep mari kita. Dan lagi tadi disebutkan ini berlaku kalau orangnya tadi nyebut no AIPDW dengan bangga dan kacu dan merasa tidak masalah. Tapi sebaliknya fa'in akhbaru an aibihi ala wajhin nadam wa taubah, kalau menyebutkan kekurangannya itu dalam arti atau dalam tujuan menyesali dan ingin bertobat, maka nggak boleh menyebutkan hal itu ke yang lain. Nah misalnya ceritanya Cak Ma'ruf tadi itu part 1 ya, dia ini semaling ngeleng ulung. Setengah tahun kemudian kita Ma'ruf ini sadar, ya Allah hamba ini makhluk dosa. Dan Ma'ruf itu menyadari kesalahannya keton dan mau bertobat. Nah, cerita mana yang diain disebut namanya Mas Air. Kok dia kabit sadar gledek saya lakukan kok belum bilang itu astagfirullah. Aku bayang mau adegan itu diain gimana itu. Kakek kau titikan kok bilang jadi Cina berapa kali, nomen-noman berapa kali. Menyebutkan aibnya sendiri, tapi untuk tujuan menyesali dan bertaubat. Ya opo iki aku taubatnya cek diterima, ya opo cek dadi taubat sing nasuha. Nah, di ain perannya adalah yang memberi saran yang sesuai syariat tanpa menyebutkan aib yang dibongkar makhluk sendiri itu ke orang lain lagi. Karena tujuannya bukan gawok, bukan akjak, bukan membanggakan aibnya sendiri, tapi tujuannya menyesali dan mau bertobat. Terus begini juga disebutkan kalau misalnya yang melakukan yang menampakkan kefasikan itu aliman, orang alim di sini dalam arti orang alim yang berpengaruh, public figure lah ya.
haruma mutlakon. Ini secara mutlak gak boleh disebutkan, gak boleh diirtiah. Tadi itu berlaku untuk orang-orang yang sifatnya awam. Lah saiki misalnya kalau kejadian semacam ini, ketepatan sing nglakoni ku wong alim. Embo keceplosan, embo tak pada sadar pas mau mengakui aibnya sendiri. Gimana? Haruma mutlakon, tidak boleh disebutkan ke orang lain secara umum dan secara mutlak. Kenapa? Karena orang alim yang berpengaruh itu punya pengaruh kuat terhadap orang banyak, yang mana kalau disebutkan, kan tujuannya tadi menyebutkan keburukan ini untuk tujuan yang lebih baik, ya kan? Seperti contoh di ain ma'ruf dan ulum tadi. Bukan bermaksud di ain menjelekkan makhluk, tapi biar ulum nggak semakin terpengaruh. Cuma saiki pas yang kejadian itu alim ulama gede misalnya, katakanlah dia ini ulama sapasuan wis wong semua pakai jemaah kasar-kasarannya, dan orang-orang sangat mencontoh si alim ulama tersebut, tetap nggak boleh disebutkan. Kenapa? Karena tujuan dari poin ini yang mana tadi mencegah kefasikan. Kalau yang kejadian kan ya kok bulan saya bahas aku lek sing wong berpengaruh kejadian seperti itu dan kita omongkan, hanat indahum al-fawahish wajasaru ala fitriha. Wong-wong sing awam justru akan menggampangkan dan mengikuti lewes kadung krungu. Bukannya mencegah kefasikan, malah semakin banyak kefasikan yang terjadi. Jadi misalnya gini, katakanlah ada salah situng kiai raja ya, sepasuan misalnya, dia terkenal alim dan lain sebagainya. Pas moro ternyata ketepatan suatu ketika yai alim gede ini nongkrong di masjid, gue yang ceritanya ya, nongkrong di masjid pas moro cerita tangsan pernah jadi gue kabin bodes tak usah itu aib kan, ceritanya beda aja tak boleh hal jawab kok, ya tak tahu kan, mereka aja ya, gue akad ngambil di santri. Oke, saksinya tak percaya. Misalnya gitu, kan seperti masjid pasti terkejut, wah, wong sealim ini ternyata punya aib seperti itu. Kalau ikut formula yang tadi, berarti seperti masjid ini boleh menceritakan ke orang lain untuk mencegah kefasikan. Tapi karena yang melakukan ini sosok public figure, kasar-kasarannya, masjid tidak boleh menyebutkan itu secara mutlak. Kenapa? Karena goals akhirnya nggak akan tercapai, justru malah semakin menyesatkan. Misalnya akhirnya maju woro-woro, no ya iya, kabin rasa akal, tahu no imam satu, moral santrenya taidungnya, tak akal. Lah orang awam yang dengar bisa jadi nyekeli, kan itu ya gede, pasti dia melakukan itu ada dasarnya, pasti dia melakukan itu, wah kok neror, gitu, menurut. Tapi bukannya kefasikan tercegah, malah makin menyebar dan makin banyak. Tapi ini untuk aliman yang sifatnya seperti itu tadi ya. Kalau aliman yang nagung, mana ya tidak. Misalnya awalnya ku aliman se-RT kan nagung ya. Paling yang sering terpengaruh se-RT doang. Apa boleh aliman sekomplek misalnya kan apa itu. Harir aliman sekomplek A, ya itu apa nanti ya. Makan. Jadi terus misal lo, kok enak lo jadi wong alim. Jangan delok alim enggak, jangan delok lek kiai kalau enggak. Tujuannya tadi loh, kan intinya ini awalnya enggak boleh menyebutkan aib. Tapi ada beberapa hal yang boleh menyebutkan aib, termasuk yang poin ini. Poin ini boleh menyebutkan aib untuk menghindari kefasikan semakin membesar. Tapi lah kejadian kayak yang sitas marjud dan kiai serta pasuruan itu tidak semakin mengurangi kefasikan lah kita menyebutkan loh. Jadi fokusnya ke tujuan akhirnya biar kefasikannya nggak makin menyebar dan banyak. Nah terus ya aku tahu diri aku itu wong alim ulama seperti yang disebutkan di sini dan juga tidak sepublik figur itu, tapi karena case-nya agak-agak memper atau curhat ya. Aku tuh sebenarnya sejujurnya rada sering ditegur dan diingetin beberapa orang, baik secara halus ataupun tidak, tentang posisi dan perananku
sebagai paling tidak DPPRH ke public figure. Ya kita ngomongin kenyataan aja. Tidak dipungkiri lah kalau DPPRH orang-orang itu aku, ya kan? Menurut kayak Misbah pasti lebih nyentuh aku lah daripada Nang Harir, ya kan? Menurut. Oleh karena itu beberapa kali menerima komentar atau masukan sing intine secara gak langsung ku koyo Mas mau sampe aku ditolak gua, kok ya dijogo. Iki aku bukan membela diri tapi aku cuma menetralkan kondisi. Katakanlah ini pembanding. Sehingga saya paling gampang kena itu apa? Satu, celana. Kesannya aku salah banget gitu celana. Satu, padahal celana aku nutup aurat. Ada yang pernah lihat celana aku di dukor dengkul? Yakin gak ono? Kecuali dia ono kepabean-bean buka, aku tanya turun, kan dia oma, ya kan? Memang tuh enggak kok. Lega panjang, ya sebetis. Bener loh. Paling komentar terusannya Wahabi gak sih? Mungkin biasa yang ngono. Karena celananya cingkrang. Ngono. Nomor dua, Abu Esmer. Itu dua hal yang paling sering aku bukan komplain sebenarnya, tapi kayak sama aku dari pondok begini, engkau arek-arek niru. Gini, pertama kondisinya berbeda, ya. Aku terima kalau kalian ngocona aku dan sedikit banyak terpengaruh atau meniru aku. Tapi yang pertama kondisinya berbeda. Satu, kondisiku tidak terpampang terbentur dengan aturan, ya kan? Aturan dilarang menyemir rambut itu untuk santri PPRH. Sorry, saya sudah bukan santri PPRH. Kasar-kasarannya secara status. Engkau udah lulus dari Bina oleh berapa tahun lah? Menung. Panjenengan masih berstatus santri. Yang mana ketika kalian menyemir rambut, meskipun secara syariat diperbolehkan, misalnya bukan hitam dan lain sebagainya, tapi secara aturan pondok dilarang. Saya sedikit tak beri penjelasan kenapa kok di peraturan pondok dilarang. Karena sak pondok itu katakanlah saiki lanang wedok wonge bisa jadi 150-an kira-kira ya. Wong 150 iku atine mbek uteke gak padha. Ana sing atine biasa, ana sing atine iku puberti, kae gawok sembarang, kae gede, ana sing pikirane iku sik bocil, ana sing pikirane iku dewasa. Nyemir rambut ini tidak bisa dipungkiri adalah bagian dari fashion dan style. Setuju? Perlunya kayak keren-kerenan, perlunya kayak gaya-gaya. Salah satunya. Ono sing perlunya kayak nutupi uang. Ono sing perlunya kayak coba-coba dan iseng aja. Lah, di pondok dilarang nyemir secara umum karena tidak akan bisa menyamakan maksud dan hati uang 120 iki. Misalnya LLN sing saumuran dhewe ono sing misale mau semer oranye kayak cepat itu tak kok bergaya. Lah tua. Ngono lho. Paling king terlalu tok rasanya. Oh deh ya tak habis kayak gundul boleh kan. Gitu. Utawa ono sing bermaksud kebetulan nek iki gak ono. Misale rambutnya keuan kabeh. Kuwi yang ceritane seumur 20 tapi keuan kabeh. Daripada uan yang disemir akhirnya tujuannya cuma menutupi uban misalnya. Tapi bisa jadi orang wong dia sing semir-semiran itu cuma niru-niru BTS, cuma niru-niru Blackpink, terusane Kaju, Ojo, kan wis gak boleh. Pamer kan wis gak boleh. Pamer apa boleh Renggine misale Mbak mau disemir, saking untuk kepuasan pribadi, untuk kecantikan pribadi. Di luar peraturan di pondok tadi yang tak bahas ya, enggak apa-apa. Tapi sopo sing iso jamin lek terusane gak kegudong ora pengin buka jilbab pamer obun sekali semir. Ada yang bisa jamin? Lah sing lanang mau buka kupluk sekarangmu untuk aurat juga. Kan misalnya Mbak kodong dipakai karena sudah disemir, mosok aku rambutnya wis pink gak dituturno. Dituturno nyamar-nyamar rambutnya gitu. Kan bisa. Itu loh sing garai akhirnya di pondok-pondok rata-rata semua tidak boleh. Karena gak ono sing iso jamin maksudnya uang nyemir ku apa. Ngono lho. Lek panjenengan takon aku, "Masmu ngapain rambutnya sering disemir?" Ya pengen aja. Dan gak ada maksud apa-apa. Kate megaya ya megaya nang sapa rek. Wong aku wis sekian tahun. Kayak anak nyebut umur dhewe. Ngono lho. Ini misalnya pun aku katanya megaya terus ngene apa sembarang kawin genit-genit sembarang kali, itu reken enggak kok. Tok iki. Enggak mungkin juga. Ngono lho. Dan misalnya takon, "Masmu mulai kapan seneng?" Mulai cilik.
mulai kecil. Cuma kan dulu memang terbentur sekolah, terbentur mondok dan lain sebagainya gitu loh. Jadi aku kurang bijak rasanya lek moro wis kami jam 9 enggak. Saking itu sedikit penjelasanku kenapa kok di pondok roto-roto dilarang nyemir. Bukan masalah gak boleh syariat, bukan masalah itu lo gak haram lah, kok sih dilarang enggak. Kalian tak usah jamaah ya tak apa kan? Secara hukum Islam sunnah muakkad doang, dalam tanda kutip doang, cuma sunnah. Tapi coba dinak jamaah, semprot di Mas Muhammad. Nah seperti itu loh maksudnya. Ono jam malam ya kan, jam sekolah kau tuh pondok. Apa di syariat ada? Jam sekolah kau tuh beda ada. Yang seperti itu loh maksudnya. Mata semua juga bisa dipahami deh. Kemana lek celana kayak aku mang. Iki kayak aku lagi sering ya jelas nah aku cermat nang ngomong seperti itu. Masih para konduk celana. Masih kotoran yai celana. Dalam kasus misalnya celanaku sing menutup aurat atau celana yang arek-arek sing biasanya lepis sampai sokoh juga kan. Sing seperti itu dikomplek tak hajat santre. Sementara setak lampian sarongan tok bu jebade mangkan mah gak apa-apa. Itu aneh. Padahal sing sesarongan tok tak lampian dan bu jebade tembak itu aurat. Sing celonoan tertutup dan lampian ya macelanaan tok tak lampian pada bayi. Itu justru membuka aurat ngono loh. Jadi kembali ke poin public figure dan lain sebagainya tadi. Jadi aku tutup gak terima di komplain saking kasar-kasarannya aku agak bantah nih. Maksudnya apa sih sama aku dicontoh santri nih mas, kok malah gak memberikan contoh yang baik. Oke, saya manusia biasa punya kekurangan kelebihan. Apa yang ada di saya silahkan dicontoh. Yang baik dicontoh, yang buruk jangan. Titik. Kalau poinnya adalah pakai celana dan nyemer doang, hello, tolong ya gitu loh. Aku wongnya rapi, orang sih nyentuh, tade. Aku wongnya resi, orang sih nyentuh, tade. That's the point. Yang bisa nyentuh bagian mana itu kalian sebenarnya. Aku mau mencontohkan apapun, kalau kalian maunya yang itu doang, ya itu yang diikuti. Kok semer pinggah, apa? Mas mau semeran dia. Kenapa gak? Engkau saya bersih kamar kan? Apa? Masmu bersih kamar kan? Nah, ya kan? Benar loh. Masmu selalu nyatet lah apa-apa. Kalian bukan itu yang ditiru. Masmu gak tahu buat sampah gak di tempat sampah. Gak pernah. Benar loh. Jadi ibaratnya menetralkan kondisi yang seperti itu tadi ya itu pendapat saya. Benar loh. Kasar-kasaran. Sudah, terima kasih cukup curhatnya. Jadi sebenarnya ini apapun ya, kita hidup di dunia ini sawang sinawang. Kita melihat orang lain melihat kita, membawa kita ke yang atas, membawa kita yang ke bawah, ke samping, ke kanan, kiri, depan, belakang, luar, dalam dan lain sebagainya. Tugas kita adalah mengikuti yang baik, menghindari yang buruk, menambah kebaikan diri, meminimalisir kekurangan diri. Gak cuma waktu toko santri nang asmu, santri nang yai, enggak, dari siapa aja. Misalnya aku delok Didin, Didin ki ngomong hati, ya aku harus niru Didin hati. Tapi lagi ngomong sekolah nomor gak sekolah, gak hati ya. Sampai kiamat deh. Iya Din kan aku jadi tak Din masa kayak ini. Cari ngomong ini kan Didin minta sepora mas ke sepora. You forgive but not forgot. Sepora tapi tak kelepai. Kami minta sepora, kau nyogok ke? Kau lebih minta sepora apa BHS kan? Anda di dalam. Dan takkan lagu baik minta sepora boleh. Paling terasa jadi sepora. Wah kasih Allah. Wa kasih Allah utawi kang kaping 15 iku at-tahdziru meden-medeni minasyarri saking keelekan. Fa idza ra'aita mongko hari kala weruh sapa sira syahsan ing
wong suci yuridu kang ngarepaken sapa syakhs al ijtima'a ing kumpul mahaman sertane wong lahu kang iku kaduwe man auyubun utawi pira-pira aib pira-pira cacat Paya juzu mongko wenang laka kaduwe sira apa antal pura yen to nyebut sira oyu bahu pira-pira cacating man ira lam yang kafa arikala ora dadi kecegah sapa syakhs biduni dikriha kelawan tanpa nyebut oyu wahilla lan ora karena mongko haram apa sih kuman. Poin selanjutnya boleh menyebutkan kekurangan orang untuk tahdir minasy syarri. Tahdir itu meden-medeni bukan haul, bukan ya. Meden-medeni iki apa ya? Memperingatkan, mewarnai dari keburukan. Ini dicontohkan misalnya orang si jiwa kok bergaul dengan orang yang menurut kita dan setahu kita buruk. Boy itu awet baik-baik loh. Santri asketik 2 tahun berturut-turut. Santri disiplin kayak gembira gitu ya boy. Nama lengkap Abdul Hafid, nama panggilan Boy W. Tak pikir Boy William. Tidak Boy Wati. Boy kan baik-baik. Kok mau bergaul ambil si aku kan anggene melanggaran, bagian sekolah atau sekolah, bagian jamaah tedu. Iki pas roh kamoro kan aja. Nah, yang seperti itu maka boleh disebutkan. Dalam yang kafa biduni dikriha kalau memang tak belum mempan tanpa menyebutkan aibnya. Wa illa harima kalau dia memang biasa-biasa wis mandi istilahnya kalau saya nyebut aib boy jangan si boy anak teh setahun budak dengan tak kusa apabila kini kau mempanjat kancaan aki kancaan pun teh bisa rasa aki tinggi orang nggak seorang budak banyak pengaruh tidak baiknya. OMG teman tidak boy dan jadi wanti-wantinya boy sendiri gak usah disebutin. Tapi lah kalau saya jadi ya orang asyik menarik. Terus apa sih istilahnya daerah aku biasanya narik netral, ya kan? Nah saya hari ini seneng akan aja netral. Kayak personel lengkap pola ya. Grow up dong, bahasa itu di upgrade. Kalau arek menurutku mungkin istilahnya adaptif, mungkin istilahnya bisa menempatkan diri. Netral itu personel kosong kok netral. Apaan sih sering aku ke rumah arek. Apa kan kok gombal arek? Mungkin masih seneng ngambil anak-anak neko. Kalau anak-anak neko netral. Kontak netral bahasa fair, ya kan? Kelakuan yang cocok PPR kan? Cocok netral di fair-fairan. Aja lanjut kan orangnya netral. Kan kayak kontak prosedur. Fajar. Tahu aku undangan nongkrongan. Di daerah Mae, salah satu sing nemoni uji sapah di Kopain. Aku salah orang asik lah nemoni. Mungkin aku guyon, aku biasa aja ya sing aku guyon dulu. Kita marah beda sapah deh ya, orang lain bukan beda. Ya masih anak. Oh beneran ya sadar. Nyaman udah masih mau aja. Aku dipuji dong. Nyaman masih mau aja nanti ngobrol. Enak dia sadar. Happy guys kali mumbulet tok.
Seneng semenjak orang netral, drop shy. Gak sido mumbul, mulai di lona netral rasanya aku apa netral. Rasanya ada ya, di lukas aku dicakar-cakar, penting mulai ya. Dina nama kamu gak betul terus. Untung nanti di netral gitu. Ya mas dia seneng mas nonton lingkungan dia tuh netral nggak tenang netral itu dia. Kita kayak cantik karena bajinya. Nah, tadi kalau seperti contohnya boy tadi di Eleno tanpa menyebutkan airnya sudah mandi, ya udah. Tapi lah kalau saya pacet nih, karena netral di fair-fairan, dia nggak boleh baca seneng kajian nih. Kalau tak percaya, akan Dani ya, DSI ku backstabber, kalau tidak stabber, aku backstabber. Suka menusuk dari belakang. Pengkhianat. Saiki ae wong dikancani, engko ana perkara lak nyokot kanca. Rokon dielek-elekno. Oh, ngono wong iki ya wis kanca. Ah, yang seperti itu maksudnya. Wa asyuruha Allah Maha Besar. Dedek hari ada. Hah? Mungkin hari wati sehari cakap ya Alfa